Jadi mindsetnya dulu, jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu hanya dari gaji. Bahayanya adalah orang yang kerja itu selalu ngenik-ngenik gitu mas. Gajiku segini, ya kan? Untuk pengeluaran ini. Kemudian apakah sisa atau kurang? Kalau kurang utang di mana? Kalau sisa mau ditabung berapa? Nah, ketika itu sudah terframe seperti itu, maka dia akan seterusnya mendapatkan seperti itu. Makanya untuk berada di gelombang keajaiban keberuntungan, nggak boleh terlalu logik. Karena rezeki tak terduga, itu nggak bisa dilogika. Kalau terlalu logik, susah dapat itu. Jadi supaya mengakses rezeki yang tak terduga, jangan kafir ya, kakean pikir. Jadi sebelum saya langkah detail di teknis, saya awali dulu dengan yang melandasi. Karena yang melandasi adalah mindset, adalah belief system. Selalu akan arah ke sana. Mau kehidupan rumah tangga, mau finansial, mau relationship, itu semua arahnya di apa yang ada di isi kepala dulu. Karena itu yang paling sangat menentukan. Nah, jadi saya juga pernah di posisi yang bukan sebagai guru ya, tapi karyawan yang gajinya berapa sih gitu. Nah, ketika dulu kan saya masih cari uang itu kan harus kerja. Padahal setelah kerja itu udah capek, kerja aja banyak lemburnya gitu. Jadi seolah-olah sudah kayak nggak ada solusi. Saya pernah ngalamin begitu. Nah, setelah saya belajar tentang pengembangan diri, tahu tentang konsep rezeki dan lain sebagainya, itu akhirnya saya buka dulu. Saya kendorkan pikiran saya dulu bahwa rezeki saya bukan di PT ini dulu, tapi dari sang sumber rezeki, vertikal, bukan horizontal. Itu kemudian mulai membuka pintu-pintu rezeki tak terduga. Tak terduga itu nggak harus besar-besar kok. Ada yang ngasih makan dulu. Kalau anak kos itu kan dikasih makan ibu kos itu udah rezeki tak terduga kan gitu. Ditraktir teman itu udah rezeki tak terduga gitu. Nah, dengan mensyukuri rezeki tak terduga kecil itu akan menarik rezeki tak terduga lainnya lebih besar. Nah, jadi mindsetnya dulu, jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu hanya dari gaji. Bahayanya adalah orang yang kerja itu selalu ngenik-ngenik gitu mas. Gajiku segini, ya kan? Untuk pengeluaran ini. Kemudian apakah sisa atau kurang? Kalau kurang utang di mana? Kalau sisa mau ditabung berapa? Nah, ketika itu sudah terframe seperti itu, maka dia akan seterusnya mendapatkan seperti itu. Karena itu yang terpancar. Artinya apa? Rezekiku ya, misalkan gajinya 3 juta, ya rezeki itu cuma 3 juta gitu loh. Dan itu berapa puluh tahun seperti itu. Saya ketika kebuka itu, iya ya, kenapa saya hanya melabeli diri saya, rezeki saya hanya 3 juta, 4 juta gitu loh. Kenapa tidak 1 miliar gitu? Nah, jadi mindset yang dilandasi dulu adalah bahwa rezeki kita tidak terbatas ini dulu. Ya, karena kalau sudah terbiasa ngenek-ngenek anggaran dan lain sebagainya itu pasti di bawah sadar dan yang terpancar belief sistemnya rezekiku cuma segini kok. Itu. Dan kalau konsepnya orang yang nyari tambahan, biasanya yang terjadi atau nyari sampingan, biasa terjadi apa? Sampingan dan tambahan itu artinya apa? Yang lebih kecil daripada ini, gitu kan? Makanya teman-teman yang masuk di pelatihan bisnis selalu saya sampaikan, jangan anggap ini sampingan. Karena kalau dianggap sampingan apa? Nggak akan serius. Misalnya ketemu orang tanya, gimana kemarin belajar TikTok? Ya kan masih coba-coba, kan cuma sampingan. Kerjaan utama saya kan di kantor, gitu. Nah, bagaimana itu diubah dulu dari mindset bahwa ini adalah kerjaan utama saya. Ya, kerja ikut orang ini sampingan. Dan ini yang kalau misalkan belum bisa begitu minimal ini memang kerjaan sampingan saya, tapi yang bakal menjadi penghasilan utama. Artinya sudah ada memancarkan sesuatu bahwa ini bakalan besar, bukan tambahan yang kecil-kecil. Nah, dari mindsetnya itu dulu. Kemudian yang kedua, nyambung di podcast kemarin, tambah sumber informasi, tambah circle. Jadi sumber informasi mendapatkan uang ini perlu, karena ini mas, ada rumus fix bahwa rutinitas menciptakan masa lalu. Nah, orang yang terjebak rutinitas, masa depannya itu akan sama dengan masa lalu kok, nggak jauh-jauh beda. Itu kalau simbah saya, nenek kakek moyang saya ya, Albert Einstein mengatakan gitu, memakai cara yang sama, mengulang-ulang cara yang sama, tapi mengharap hasil berbeda itu katanya Mbah Albert Einstein itu gila. Bukan saya yang ngomong ya itu. Nah, teman-teman yang sebagai guru honorer mungkin atau yang masih kerja pas-pasan, informasi tolong ditambah. Informasi mendatangkan uang yang di sela-sela waktu yang ada. Lalu lakukan. Kemudian circle-nya yang tepat. Kumpul dengan orang-orang yang punya minimal wirausaha atau dia juga punya penghasilan tambahan lagi. Karena kalau kumpulnya
masih sama. Dulu ketika saya masih kumpul selalu dengan karyawan, apa sih yang dibicarakan? Hanya plan, Mas. Hanya retorika, bukan sesuatu yang harus dieksekusi. Wah, ini bisnis lele enak nih, coba deh. Jadi kalau ngomong tuh detail banget, Mas. Lele itu harganya segini, kalau kolamnya ukuran segini nanti bisa begini, kalau jual di pasar jam 4 pagi dan sebagainya. Tapi ada yang dieksekusi? Gak ada. Oke. Karena circle-nya kurang tepat. Nah, kalau circle-nya adalah orang yang sudah melakukan, beda. Ketika ada ide itu, ayo eksekusi. Yang kemarin udah kamu lakukan belum? Ketika ketemu akan ditagih, kamu ada kendala di mana? Gitu. Di Jogja ini saya juga menteri teman-teman, ayo ngumpul ngopi, tapi bahas TikTok loh ya. Saya kalau ngopi nggak ada cuan nggak boleh ngopi. Ngopi harus cuan gitu. Saya panggil, gimana pencapaianmu minggu kemarin? Saya treatment. Coba mereka circle-nya, misalkan yang tidak orang yang mengeksekusi plan. Jadi informasi tambahi, bagaimana cara mendapatkan hasil di sela sisa-sisa waktu yang masih ada. Lalu circle. Dua itu menjadi patokan utama buat teman-teman.